Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu pada pagi hari ini untuk kegiatan MPLS materi mengenai kurikulum yang disampaikan oleh saya sendiri. Nama Dr. Anies Guntur Parmono, lahir Kebumen tahun 1965, alamat Perumpung, Bumirejo, Kebumen, agama Islam, nomor WA ini. Hobinya bersepeda, jogging, mengajarnya mapel IPA. Ya, itu untuk sekedar kenalan saja. Berikutnya kita masuk pada materinya. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan kalian semuanya bisa: satu, memahami muatan kurikulum masa normal dan masa pandemi COVID. Yang kedua, memahami proses pembelajaran selama pandemi COVID. Yang ketiga, memahami pembagian waktu atau desain pembelajaran. Yang keempat, memahami waktu pembelajaran. Yang kelima, mengenal Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Kebumen beserta karyawannya. Oke, lanjut pada materinya. Muatan kurikulum masa normal dan masa pandemi COVID. Untuk tingkat SMP itu adalah seperti ini. Bisa kalian perhatikan pada tabel. Jadi muatan kurikulum itu sama aja dengan alokasi waktu yang untuk penyampaian materi setiap minggunya. Jadi misalkan pada normal itu untuk pendidikan agama dan budaya pekerti 3 jam pelajaran. Tapi pada masa darurat COVID itu adalah 2. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu adalah masa normalnya 3. Terus untuk masa pandemi COVID itu ada 2. Demikian juga untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada 6 harusnya tatap mukanya. Tapi darurat COVID itu 4. Dan seterusnya, saya kira bisa dipahami. Sehingga jumlah keseluruhan tiap minggu harusnya untuk waktu untuk masa normal pembelajarannya itu adalah 40 jam pelajaran. Tapi pada masa darurat COVID itu adalah 24 jam pelajaran. Jadi ada pengurangan sekitar 40% sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan dari pemerintah. Proses pembelajaran selama pandemi COVID ini menindaklanjuti Surat Bupati Kebumen nomor 444/1284 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di Kebumen, dan Surat Edaran Bupati terbaru nomor 421/3258 tahun 2001 tertanggal 7 Juli 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID tahun pelajaran 2021-2022 di Kebumen. Yang pertama, target kurikulum untuk SMP itu adalah 60%. Seperti tadi disampaikan, harusnya 40 jam pelajaran, tapi untuk pandemi COVID ini, masa pandemi COVID ini 24 jam pelajaran. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan secara BDR. Jadi belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, jumlah jam pembelajaran untuk BDR itu adalah 24 jam pelajaran per minggu. Ya, untuk SMP 7 juga 24 jam pelajaran per minggu ditambah 1 BK. Jadi ada 25 jam pelajaran dalam setiap minggunya. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan menggunakan media dalam jaringan atau daring, atau menggunakan luar jaringan atau luring, yaitu bisa melalui WhatsApp atau WA group, bisa juga menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Google Formulir, Zoom Meeting, LMS, dan lainnya. Ya, untuk kelas 7 nanti kita sesuaikan dengan kemampuan siswa, tentunya nanti kita perhatikan. Kemungkinan besar ya masih menggunakan WA, terus nanti merambah menggunakan Google Classroom, dan untuk penilaian kemungkinan besar menggunakan Google Formulir, itu yang sering digunakan oleh Bapak Ibu Guru. Kewajiban peserta didik selama melaksanakan kegiatan PJJ atau BDR adalah sebagai berikut. Jadi kewajibannya adalah ini. 1. Mengenakan seragam sekolah. Untuk Senin Selasa menggunakan OSIS.
Untuk Rabu Kamis menggunakan batik identitas, Jumat Sabtu menggunakan pramuka. Nah, untuk kelas 7 dapat menggunakan seragam SD sampai dengan tanggal 16 Agustus tahun 2021. Yang kedua menjadi anggota WhatsApp grup atau Google Classroom dan guru mata pelajaran. Jadi masuk pada anggota WA grup, Google Classroom, di wali kelas juga grup pada mata pelajaran, itu harus diikuti. Yang ketiga, aktif mengikuti pembelajaran dari rumah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah. Yang keempat, mengisi daftar hadir sesuai dengan arahan wali kelas atau guru mata pelajaran. Jadi nanti menggunakan absennya menggunakan apa nanti sudah ditentukan oleh wali kelas juga oleh gurunya. Itu harus absen. Yang kelima, mematuhi tata tertib dan kesepakatan yang dibuat oleh wali kelas dan guru mata pelajaran. Yang keenam, mengunggah, mengirimkan hasil atau laporan kegiatan pembelajaran atau tugas sesuai arahan guru mata pelajaran atau wali kelas. Jadi kalau sudah pembelajaran, kemudian besar ada tugas, nah itu harus segera dikirim. Apabila tidak bisa dikirim kemungkinan karena kuota habis, bisa juga dikerjakan di buku, terus dilaporkan ke sekolah, itu juga bisa. Yang melaporkan tapi yang ke sekolah adalah orang tua. Yang ketujuh, bertanya kepada guru melalui grup kelas apabila ada kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Jadi silakan untuk bertanya pada gurunya, tidak usah sungkan, tidak usah malu, tanyakan. Kalau sekiranya malu ya bisa juga tidak harus di lewat grup, bisa juga melalui japri kepada Bapak Ibu guru, sehingga kamu tidak mengalami kesulitan untuk belajarnya. Yang kedelapan, peserta didik dianggap tidak hadir apabila tidak mengisi daftar hadir atau tidak mengunggah atau mengirimkan hasil laporan kegiatan pembelajaran atau tugas sesuai dengan guru mata pelajaran. Maksudnya yang pertama untuk siswa itu harus absen terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Setelah itu kalau memang ada tugas itu harus segera dikirim. Apabila tidak mengirimkan tugas berarti ya sama aja itu tidak hadir. Makanya harus dibuat laporannya. Yang ke-9, menginformasikan kepada wali kelas atau guru mata pelajaran apabila mengganti nomor kontak atau nomor HP. Itu supaya segera diberitahu gurunya, wali kelasnya, kalau terjadi pergantian nomor HP. Tapi diusahakan mohon untuk nomor HP tidak gonta-ganti. Nanti akan mengalami kesulitan untuk siswanya untuk mengikuti pelajarannya. Bisa-bisa nanti terlambat. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk BDR, Bapak Ibu orang tua diharapkan 1, memantau, membantu, dan memotivasi belajar putra-putrinya. Jadi maksudnya kalau sudah jamnya untuk belajar sebelumnya ya supaya diperhatikan putra-putrinya. Apakah masih tidur apa enggak, itu ya segera. Kalau memang masih tidur ya dibangunkan supaya siap-siap untuk mengikuti pelajaran. Untuk pembelajaran kan dimulai pukul 7.20. Nah paling tidak pukul 7 anak-anak semuanya harus siap untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua, menyediakan sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah bagi putra-putrinya. Jadi tugas orang tua menyediakan sarana prasarananya. Apa yang diperlukan? Yang pertama HP. Yang kedua kuotanya. Jangan sampai ada HP tapi kuotanya tidak akan mengalami kesulitan. Ya kedua-duanya itu harus ada semuanya. Itu untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar karena masih menggunakan BDR. Yang ketiga, memberikan informasi kepada wali kelas apabila putra-putrinya sakit atau ada kepentingan lainnya yang tidak dapat mengikuti kegiatan BDR pada hari itu. Ya, jadi kalau nggak bisa mengikuti ya orang tua harus memberi laporan pada wali kelas juga pada guru mata pelajaran. Yang keempat, menjalin komunikasi dengan wali kelas atau guru bimbingan konseling dalam rangka membimbing putra-putrinya. Jadi kalau ada kesulitan apa dari siswa, kesulitan belajar, tolong untuk bisa dikomunikasikan dengan wali kelas atau juga dengan bimbingan konseling sehingga putra-putrinya tidak mengalami kesulitan.
Yang kelima, mengantarkan hasil belajar atau laporan tugas putra-putrinya ke sekolah. Ini yang tadi saya sampaikan. Apabila dikarenakan suatu hal putra-putrinya tidak dapat mengunggah atau mengirimkan hasil belajar atau tugas dari guru secara online. Jadi kalau terpaksanya mungkin karena HP tidak ada ataupun juga kuota mungkin nggak ada, Bapak Ibu orang tua bisa ke sekolah untuk meminta belajarnya itu apa, juga nanti tugasnya apa. Nah, itu yang berperan aktif adalah yang ke sekolah itu adalah orang tuanya. Ditanyakan mungkin tugasnya apa pada gurunya, nanti kalau sudah dikerjakan oleh anaknya, antarkan lagi hasil belajarnya ke sekolah. Ya. Itu tugas orang tua. Untuk pembagian waktu pembelajaran. Untuk pembagian tugas waktu pembelajaran untuk jam tatap mukanya, jam belajarnya, belum tatap muka, jam belajarnya itu per hari adalah 4 jam pelajaran. Kecuali hari Kamis itu ada 5 karena tadi ada tambahan 1 untuk BK, untuk mungkin ada siswa yang mengalami kesulitan, makanya ya ada 1 jam pelajaran untuk bisa ketemu dengan konsultasi dengan BK oleh siswanya. Untuk pembagian waktunya tiap harinya jadi ini pukul 7 sampai 7.30 diharapkan itu untuk persiapan. Anak-anak sudah menggunakan seragam tadi sesuai dengan ketentuan, sudah siap-siap bukunya. Terus nanti untuk sudah absen, nah nanti pada pukul 7.20 sampai jam 8 itu pembelajaran pertama, jam 8 sampai 8.40 itu untuk jam pelajaran kedua, jam 8.40 sampai jam 9:10 itu untuk istirahat. Jadi istirahatnya 30 menit. Jam 9:10 sampai jam 9.50 untuk pembelajaran ketiga, jam 9.50 sampai jam 10.30 itu pembelajaran yang keempat. Jadi selesai pembelajaran sampai jam 10.30 untuk setiap harinya, kecuali hari Kamis. Kalau hari Kamis ada jam pelajaran yang kelima, yaitu jam 10.30 sampai 11:10. Nah, berikutnya untuk desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu apa sih yang harus dilakukan oleh siswa maupun yang akan dilakukan oleh guru. Nah, ini perlu kamu tahu. Yang pertama, 1, sebelum pembelajaran peserta didik untuk absen terlebih dahulu menggunakan media yang sudah ditentukan oleh guru mata pelajaran. Yang kedua, siswa mempersiapkan buku pelajaran, buku paket maupun buku tulis. Buku paket nanti insya Allah semuanya sudah terpenuhi, pinjam dari perpus. Jadi nanti kemungkinan setiap siswa bisa pinjam kemungkinan lebih dari 15 buku. Nah, nanti untuk siswa itu sebagai pegangan pembelajarannya. Nah, itu dipersiapkan sebelum pembelajaran. Yang ketiga, guru memulai pembelajaran sesuai jadwal. Nah, ini jika sesuai jadwal guru masih pasif, ya mungkin kelupaan atau apa, jadi belum menghubungi siswa, belum ada komunikasi. Nah, siswa untuk mengingatkan, monggo untuk diingatkan. Pak Guru, sekarang pelajarannya Ibu, misalkan tidak apa-apa, lewat grup itu juga bisa. Terus pakai yang lainnya juga bisa. Yang berikutnya, yang keempat, guru menjelaskan materi pembelajaran atau tugas ataupun tugas menggunakan media WhatsApp group. Bisa juga menggunakan Google Classroom, bisa juga menggunakan Google Form. Ya, sesuai dengan apa yang nanti akan digunakan lah. Ya, jadi silakan untuk bisa diikuti. Yang kelima, dalam proses pembelajaran atau mengajar, tugas siswa, jika ada tugas siswa yang mengalami kesulitan, siswa dapat mengajukan pertanyaan pada Bapak Ibu Guru menggunakan media yang dikuasai siswa. Monggo yang penting kalau ada kesulitan tanyakan pada siswa. Bisanya menggunakan SMS ya silakan SMS juga bisa. Bisanya menggunakan WA ya menggunakan WA silakan. Bisanya telepon ya telepon nggak apa-apa, silakan untuk bisa dikomunikasikan sehingga kamu tidak mengalami kesulitan. Yang keenam, untuk kelancaran pembelajaran siswa diharapkan. Ya, ini untuk memperlancar kegiatan pembelajaran diharapkan 1 atau A, membentuk kelompok belajar kecil. Anggotanya antara 3 sampai 4 siswa yang rumahnya berdekatan saja.
Yang kedua, mengikuti pembelajaran dalam kelompok tersebut, itu juga bisa. Yang ketiga, mengerjakan bareng juga boleh. Ya, ada tugas apa, kerjakan bareng, tidak apa-apa, silakan. Yang keempat, saling membantu. Ya, saling membantu. Mungkin ada temannya yang tidak punya HP, nah yang tidak punya HP silakan belajar kelompok di yang punya HP. Nah, terus nanti dikerjakan bareng-bareng. Nah, ngirimnya itu juga bisa. Jadi bisa juga untuk membantu mengirimkan tugas melalui HP yang sama. Jadi memang siswa berkewajiban penuh untuk mengirimkan tugas-tugasnya, apa yang disampaikan oleh gurunya. Apabila ada tugas ya harus betul-betul itu dikerjakan. Mau ngirimnya ke sekolahan, berarti orang tuanya yang ke sekolahan, kalau menggunakan HP-nya orang lain juga boleh. Yang penting tugasnya diselesaikan atau dilaporkan. Nah, mungkin siswa bertanya-tanya, nah tatap mukanya kapan? Nah, ini pembelajaran tatap muka secara terbatas. Itu yang pertama mesti harus sudah ada izin dari Bupati Kebumen ke sekolah untuk melaksanakan PTM terbatas. Jadi ya kita tunggu kapan surat dari Bupati Kebumen itu nanti muncul atau keluar sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. PTM terbatas tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Insya Allah untuk perlengkapan prokes untuk sekolah sudah terpenuhi. Berarti siswa tinggal yang penting menggunakan masker. Untuk cuci tangan dan sebagainya sekolah sudah siap semuanya. Yang ketiga, sekolah akan memberitahukan. Yang jelas sekolah akan memberitahukan nantinya kalau memang sudah siswa nanti disuruh berangkat untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ya, jadi tunggu sajalah suratnya. Mudah-mudahan COVID segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, jika kamu ingin sukses, tidak ada kesulitan, intinya itu ini. Jangan menunda tugas yang Anda terima. Ya, intinya itu ya, jangan menunda tugas yang Anda terima. Tugas diselesaikan segera. Hari itu juga usahakan itu. Tugas hari itu ya selesaikan hari itu, sehingga kalau misalkan hari Minggu tugas sudah selesai ya udah bisa untuk rekreasi dan sebagainya yang sifatnya rekreatif. Jadi tidak menghadapi hari Minggu mengerjakan tugasnya, kan berarti kan kurang bisa membagi waktu. Jadi semakin menunda tugas, kamu mesti nantinya akan semakin memberatkan diri Anda. Makanya ada tugas segera diselesaikan hari itu juga, sehingga nanti tugasnya itu tidak semakin menumpuk. Kalau tugas hari ini tidak diselesaikan, besok ada tugas lagi, semakin lama semakin menumpuk, kamu malas untuk mengerjakannya. Ya, saya kira itu untuk materi kekurikuluman. Nah, sekarang yang berikutnya silakan nanti mengenal Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 7 Kebumen. Ya, diperhatikan, nanti mungkin bisa diputar ulang, berulang-ulang supaya kamu semuanya hafal betul. Kalau ketemu nanti, oh itu siapa sih? Nah, kamu harus tahu. Yang mengajar guru bahasa Indonesia kelas 7 siapa, mengajar IPA siapa, mengajar bahasa Inggrisnya siapa. Ya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spenven Kampiun.